Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya prihatin karena Bintang Emon, seorang anak muda yang menyampaikan kritik sosial, menyuarakan kritik adanya suatu ketidakadilan atas suatu proses hukum yang dilakukan terhadap pelaku penyerangan atas diri saya. Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Kan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lo protes Pak Kim. Saya niatnya nyirem badan, cuma gara-gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa. Masuk akal. Pada seorang hakim, maka hakim itu harus menegakkan hukum yang penuh dengan keadilan. Keadilan ini adalah obor yang menghadirkan kebenaran. Kita semua takut dengan kejadian ini. Kita semua menjadi melemah dan kemudian mereka bisa dengan semaunya sendiri merampok dan menjarah uang rakyat. Nah, air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan. Nggak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja tapi niat bangun subuh. Kasian bangsa ini gitu. Orang-orang yang berjuang nanti semakin surut, semakin nggak berani. Komika Bintang Emon belakangan tengah menjadi sorotan publik karena tindakannya yang membuat video pembelaan untuk penyidik KPK Novel Baswedan. Terkait itu, Bintang Emon kemudian diserang oleh pendengung atau buzzer di media sosial. Hal ini lantas menuai respon dari para warganet. Mereka berbondong-bondong membela Bintang Emon karena videonya itu dianggap sebagai protes atas ketidakadilan hukum Indonesia. Tidak hanya warganet, Novel Baswedan pun ikut angkat bicara terkait aksi dari Bintang Emon dan serangannya kepadanya. Lantas bagaimana respon Novel Baswedan terhadap Bintang Emon? Simak ulasan lengkapnya. Berdayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Obor yang menghadirkan optimisme, obor yang menghadirkan kepercayaan publik, obor yang ditunggu-tunggu untuk membawa kedamaian, membawa ke persatuan dan kesatuan di negara kita. Saya kira itu harapan saya dan tanggapan saya. Selamat. Kita semua takut dengan kejadian ini. Kita semua menjadi melemah dan kemudian mereka bisa dengan semaunya sendiri merampok dan menjarah uang rakyat, harta dari bangsa dan negara. Saya kira itu hal yang menjadi concern bagi saya, dan sekali lagi kejanggalan demi kejanggalan yang saya catat, saya umumkan ke media, kepada publik setiap waktu dan setiap tahap, itu semakin tergambar. Sorotan terhadap Bintang Emon sendiri berawal dari tuntutan jaksa pada kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Tersangka kasus itu hanya dituntut 1 tahun penjara oleh jaksa. Komika Bintang Emon mendapat dukungan luas dari publik dan sejumlah tokoh setelah diserang di media sosial. Serangan itu salah satunya tuduhan bahwa Bintang Emon menggunakan narkoba. Serangan itu disinyalir berkaitan dengan video unggahan Bintang Emon yang berisi kritik berbalut komedi mengenai tuntutan ringan bagi 2 terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Melalui akun Instagramnya @novelbaswedanofficial, Novel mengaku prihatin atas serangan yang diterima oleh Bintang Emon tersebut. Saya prihatin karena Bintang Emon seorang anak muda yang menyampaikan kritik sosial, menyuarakan kritik adanya suatu ketidakadilan atas suatu proses hukum yang dilakukan terhadap pelaku penyerangan atas diri saya, kata Novel pada Selasa 16 Juni 2020. Novel mengatakan, kritik yang disampaikan Bintang Emon tersebut merupakan suatu hal yang wajar, sebab persidangan kasus penyiraman air keras dinilainya telah menunjukkan proses penegakan hukum yang bermasalah. Proses itu tampak sekali keterlaluan, tampak sekali mempertontonkan wajah hukum yang buruk dan lucu. Sehingga saya melihat kritik sosial itu sudah pada tempatnya, ujar Novel. Senada dengan Novel, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo mengatakan,
Video yang dibuat Bintang Emon merupakan bukti masih ada anak muda yang berani menyuarakan kebenaran. Apa yang disuarakan Bintang Emon mewakili suara idealis kaum muda yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa ini dan mempunyai harapan Indonesia bebas dari korupsi, kata Yudi. Dukungan bagi Bintang Emon juga disuarakan oleh sejumlah politikus. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Alisera, menyatakan video yang dibuat Bintang Emon merupakan bentuk penyampaian pendapat. Bintang Emon satu contoh anak muda yang berani menyampaikan pendapat. Prinsip get angry and get involved. Marahlah dan terlibatlah. Patut diapresiasi pada Bintang Emon, kata Mardani dalam video yang diberikannya Selasa. Menurut Mardani, Indonesia membutuhkan anak-anak muda yang berani menyampaikan pendapatnya meski saat ini Bintang mendapat serangan dari akun-akun anonim. Walaupun kondisinya sekarang mendapat serangan para buzzer, buat saya orang kayak Bintang Emon perlu jutaan di Indonesia. Negeri ini akan sehat, akan kuat dan maju kalau rakyatnya, apalagi anak muda yang berani menyampaikan pendapat, ujar dia. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Demokrat Beni K. Herman mengatakan serangan terhadap Bintang Emon merupakan pelanggaran atas kebebasan berekspresi. Bagi saya ini bukti rezim Jokowi. Presiden Joko Widodo anti kritik, anti demokrasi, otoriter, dan tidak ingin dengan suara rakyat, kata Beni. Sementara itu, Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Gerindra Sumri Dasko Ahmad mendukung Bintang Emon untuk terus berkarya. Menurut saya, ya, komika Bintang Emon terus saja berkarya. Dalam menyuarakan suatu itu, ada saja memang hambatannya, ujar Dasko. Namun, Dasko enggan mengomentari perihal akun-akun anonim yang menyerang Bintang Emon setelah mengkritik kasus penyiraman air keras Novel Baswedan. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Doni Gahral Ardiansah menyatakan, pemerintah tidak ada hubungannya dengan para pendukung atau buzzer, termasuk para buzzer yang menyerang Bintang Emon. Pemerintah tidak ada hubungannya dengan buzzer, apapun afiliasi buzzer itu tidak ada korelasi dengan pemerintah, kata Doni. Ia menegaskan, pemerintah tak keberatan dengan kritik yang disampaikan Bintang Emon lewat video di Instagram itu. Pemerintah menghormati kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang publik. Yang disampaikan Bintang Emon itu hak dia untuk berpendapat, tidak boleh dikekang, dihalangi, atau dibatasi, ujar Doni. Oleh karena itu, Doni mempersilahkan pihak yang keberatan dengan ulah buzzer tersebut untuk melapor ke pihak kepolisian yang memastikan bahwa pemerintah tak akan melindungi akun buzzer tersebut. Jadi, buzzer-buzzer itu saya kira kalau ternyata mereka terbukti ada pelanggaran hukum, ya silahkan diproses saja, kata dia. Sebelumnya, komika Bintang Emon membuat video pendek berisi sindiran soal tuntutan 1 tahun penjara terhadap terdakwa kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan. Lewat video itu, Bintang Emon mempertanyakan alasan JPU yang menyebut kedua penyerang tidak sengaja menyiramkan air keras ke kepala Novel Baswedan. Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Kan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lo protes, Pak Hakim. Saya niatnya nyirem badan, cuma gara-gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat ngasih pelajaran, bos. Lu kalau mau ngasih pelajaran Pak Novel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin, tahu nggak, kita punya grup yang nggak ada lunya loh, pergi. Nah pasti insecure tuh, salah gua apa ya, introspeksi Pak Novel, pelajaran jatuhnya. Nah air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan, nggak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja tapi niat bangun subuh. Ya asal lu tahu, subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Banyak yang kagak bangun subuh tuh, sering tuh gua, temen-temen gua banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh bukan buat sholat subuh, buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat nggak? Jahat. Siapa yang duntungin setan? Jadi ada pembenaran. Tuh kan bener kata gue, mending tidur aja. Sekalinya melek nyelakain orang kan lu. Ngerasa bener setan gara-gara lu.
Respect, setan amal itu mantep lah. Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa kena muka? Kan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah, nyiram badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan memang jalannya handstand. Kata Bintang Emon dalam videonya, bisa lo protes Pak Hakim, saya niatnya nyiram badan. Cuma gara-gara dia jalannya bertingkah jadi kena ke muka, bisa masuk akal. Sekarang tinggal dicek yang nggak normal cara jalannya Novel Baswedan atau hukuman untuk kasusnya. Setelah video itu viral, Bintang Emon mengaku ada yang mencoba masuk ke akun email pekerjaannya, akun email milik kakak dan manajernya juga dicoba diretas. Selain itu, akun-akun anonim di media sosial kemudian juga menyerangnya. Ia bahkan dituduh sebagai pemakai narkoba. Belakangan, tuduhan itu langsung dibantah oleh Bintang Emon dengan menunjukkan hasil tes urin terbaru dari sebuah rumah sakit. Saya prihatin karena Bintang Emon, seorang anak muda yang menyampaikan kritik sosial, menyuarakan kritik adanya suatu ketidakadilan atas suatu proses hukum yang dilakukan terhadap pelaku penyerangan atas diri saya. Proses itu nampak sekali keterlaluan, nampak sekali mempertontonkan wajah hukum yang buruk dan lucu tentunya. Sehingga saya melihat kritik sosial yang disampaikan itu sudah pada tempatnya. Tentunya saya berharap semoga Bintang Emon semakin kuat, semakin matang, dan semakin dicintai masyarakat. Dan pelaku penyerangan semoga sadar bahwa yang dilakukan itu keburukan dan berhenti untuk membela orang-orang yang dolim. Saya kira itu, terima kasih. Berikut ulasan kami dalam video ini, silahkan teman-teman simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.